Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau kembali lagi beribadah kepada Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Karena firman Allah ini menguatkan kita untuk kita dapat melalui hari-hari yang jahat ini di dalam dunia ini. Dan firman Allah menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, untuk kita bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Cepat saja saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka di dalam kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Saya ulangi, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan bacakan demikian firman Allah. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Ayat ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Abraham disuruh Allah untuk melangkah. Di mana Abraham boleh disuruh Allah untuk dia melangkah ke suatu tanah atau suatu tempat yang ia belum pernah kunjungi atau yang belum ia pernah datangi. Pada saat itu dia harus meninggalkan di mana ia dilahirkan kepada suatu kota yang asing, yang belum pernah dia kunjungi saat itu. Tetapi karena Allah yang menyuruh Abraham berjalan, dia berjalan mengikuti apa yang Allah mau. Firman Allah katakan di ayat ke-8, dikatakan karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat, ia melangkah ke suatu negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Di ayat ke-9 dia pergi ke kota yang asing, ke suatu tempat atau negeri yang asing yang belum pernah dia kunjungi, tetapi dia datang karena dia taat kepada Allah. Coba kita lengkap saja apa yang dijanjikan kepada Abraham oleh Allah di ayat ke-14 sampai 16. Masih pasal yang sama, di pasal 11 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka merasa cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di sini Abraham merindukan suatu tanah, yaitu mencari suatu tanah air. Bukan suatu tanah air yang dibuat oleh manusia, tetapi ada suatu tanah air yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, yaitu sorgawi. Tanah air sorgawi yang Abraham merindukan, menantikan suatu tanah air sorgawi. Kita boleh melihat Abraham melangkah, dan Abraham sangat rindu tanah air itu. Seperti kita, kalau kita merantau ke suatu tempat, pasti kita rindu suatu tanah air di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana juga kita dididik oleh orang tua dan sebagainya. Disitulah yang dikatakan firman Allah di ayat ke-15. Kalau mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk kembali.
Ini berbicara tanah air surgawi yang bersifat kekal. Kalau apapun yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara, mari kita mau belajar bahwa Abraham menantikan suatu tanah air. Dan Allah juga menjanjikan kepada anak-anak Tuhan yang mau setia dan taat kepada Allah. Seperti Abraham, karena dia taat. Karena iman, percaya dan dia taat, dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan dia merindukan suatu tanah air surgawi. Kalau saya merenungkan begitu luar biasa. Abraham bisa berpikir bahwa ada sesuatu tanah air surgawi yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, yaitu surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan disinilah firman Allah, saya buat judul tema adalah merindukan tanah air surgawi. Kita sebagai anak-anak Allah. Allah memberikan janji kepada anak-anak Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-18, firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Adalah kekal. Yang bersifat kekekalan adalah surga yang Allah janjikan di dalam hidup kita. Ya, seperti Abraham bilang, saya merindukan suatu tanah air surgawi. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara. Itu adalah kehidupan kita yang berbicara dalam hal-hal dunia. Hal dunia bersifat sementara. Sedangkan yang tak kelihatan bersifat kekal. Apa yang tidak kelihatan? Yaitu surga yang telah Allah berikan kepada anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan merindukan tanah air surgawi itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan tanah air surgawi itu? Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai 26. Bagaimana kita bisa mendapatkan tanah air surgawi yang Allah janjikan dalam hidup kita. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Puji Tuhan. Di sini saya katakan lagi bagaimana kita mendapatkan tanah air surgawi, yaitu kita tidak sembarangan berlari tanpa tujuan. Dan kita juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sedangkan petinju-petinju kita boleh melihat di TV. Dia mencari sesuatu yang fana. Dia begitu mengorbankan dirinya untuk dia bisa mendapatkan piala, untuk mendapatkan kemenangan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita berjuang untuk mendapatkan tanah air surgawi yang Allah janjikan di dalam hidup kita. Kita mau apa? Kita mau taat. Kita mau setia. Kita terus mengiring Tuhan di dalam kondisi dan situasi yang sulit. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memandang akan janji Tuhan. Itu janji tanah air surgawi yang Allah berikan dalam hidup kita. Ketika kita setia dan taat, Allah akan memberikan mahkota dalam hidup kita. Cepat saja saya ajak Bapak Ibu buka di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus 1 ayat 12.
Di dalam Yakobus 1 ayat 12, ketika kita berjuang, ketika kita taat mengiring Tuhan, ketika kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Di ayat Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya bacakan ulang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita tahan dalam pencobaan. Selagi kita ada di dalam dunia ini, pencobaan masalah akan terus datang dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai tujuan untuk tanah air sorgawi yang bersifat kekal, kita akan tetap setia, taat, dan bertahan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, pada hari ini kita dikuatkan. Kita mau setia, taat, bertahan sampai kita menerima janji Tuhan, yaitu tanah air sorgawi. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sekali. Yesus tetap Yesus. Haleluya.